Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurnia Ziratul Aini dengan NIM 2105020012. Jadi hari ini saya akan memaparkan materi tentang teori organisasi yang berupa struktur, desain, dan aplikasi. Adapun rencana perkuliahan hari ini yaitu bahasanya meliputi tentang organisasi dan evolusi teori organisasi, yang kedua efektivitas dan dimensi struktur, yang ketiga determinan penyebab struktur, yang keempat desain organisasi, yang kelima birokrasi sebuah pandangan yang mendalam, yang keenam mengelola lingkungan, yang ketujuh mengelola budaya organisasi. Nah, selanjutnya mengapa organisasi itu harus ada? Nah, yang pertama untuk mencapai tujuan, yang kedua perlu kerjasama, yang ketiga perlu pembagian kerja atau tugas, yang keempat perlu teknologi, yang kelima mengatur atau memanage lingkungan, yang keenam mengatur ekonomi dan transaksi pembiayaan, yang ketujuh menerapkan kekuasaan, wewenang, dan kontrol. Seterusnya, nah, teori organisasi itu apa? Teori organisasi itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori itu menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya distruktur dan menawarkan tentang bagaimana organisasi dapat dikonstruksi guna meningkatkan keefektifan mereka. Selanjutnya, apa itu struktur organisasi? Nah, definisi ini kita mengenai organisasi mengakui adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikutinya. Nah, selanjutnya, apa itu desain organisasi? Desain organisasi menekankan sisi manajemen dari teori organisasi. Desain organisasi ini mempertimbangkan konstruksi dan mengubah struktur organisasi untuk mencapaikan tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya ada 4 pendekatan efektivitas organisasi menurut Kim Cameron dalam buku Stephen Robin pada tahun 1994 pada halaman 84. Yang pertama, mencapai tujuan efektivitas pencapaian target. Yang kedua, sistem efektivitas input, proses, output. Yang ketiga, konstituensi strategis, efektivitas konstituensi strategi jangka panjang. Yang keempat, nilai-nilai bersaing, efektivitas nilai-nilai persaing baik dalam input, proses maupun output. Selanjutnya, ada dimensi struktur organisasi meliputi yang pertama, kompleksitas yang menyangkut banyaknya jumlah satuan organisasi secara mendatar maupun jumlah satuan organisasi menurut jenjangnya. Yang kedua, formalisasi menyangkut penggunaan aturan, standar, dan dokumen tertulis. Yang ketiga, sentralisasi menyangkut derajat pemusatan wewenang dalam organisasi. Nah, adapun perilaku organisasi, yang pertama, perilaku organisasi mengambil pandangan mikro menekankan pada individu-individu dan kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, fokusnya pada seperangkat prestasi dan sikap pegawai yang meliputi produktivitas, absensi, rotasi, dan kepuasan kerja. Yang ketiga, topik-topik perilaku individu yang dipelajari dalam perilaku organisasi adalah persepsi, nilai-nilai, pengetahuan, motivasi, serta kepribadian. Yang keempat, adapun yang termasuk dalam topik kelompok adalah peran status kepemimpinan, kekuasaan, komunikasi, dan konflik. Selanjutnya, adapun determinan penyebab struktur, yang pertama strategi, yang kedua ukuran organisasi, yang ketiga teknologi, yang keempat lingkungan, yang kelima pengendalian kekuasaan. Selanjutnya, adapun strategi sebagai penyebab struktur. Yang pertama, strategi adalah penentuan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah organisasi serta penerimaan dari serangkaian tindakan maupun lokasi sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, ukuran organisasi sebagai faktor kedua penentu struktur organisasi. Ukuran organisasi ini menyangkut besarnya organisasi yang dilihat dari jumlah anggota organisasi, jumlah anggota
atau ukuran organisasi akan berpengaruh pada kompleksitas organisasi baik horizontal maupun vertikal. Yang ketiga, teknologi sebagai penentu struktur. Yang ketiga, teknologi ini merujuk pada informasi, peralatan, teknik, dan proses yang dibutuhkan untuk merubah masukan menjadi keluaran dalam organisasi. Namun ukuran teknologi ini ada beberapa macam, misalnya sederhana, tepatnya guna dan canggih. Yang kedua, rutin dan non rutin. Yang ketiga, maupun sederhana, kompleks dan sangat kompleks. Yang keempat, lingkungan. Nah, organisasi ini merujuk semua faktor yang berada di luar organisasi dan yang berpengaruh ataupun dipengaruhi oleh organisasi menurut peneliti Burns dan Stalker. Dalam lingkungan yang stabil, struktur organisasi ini cenderung mengarah pada struktur mekanistik yang diciri-cirikan oleh kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi yang tinggi. Selanjutnya, yang keempat ini, organisasi menunjuk semua faktor yang berada di luar organisasi dan yang berpengaruh ataupun dipengaruhi oleh organisasi menurut penelitian Burns dan Stalker. Dalam lingkungan ini yang stabil, struktur organisasi cenderung mengarah pada struktur mekanistik yang dicirikan oleh kompleksitas, formalitas, dan sentralitas yang tinggi. Yang kelima ini adalah pengendalian kekuasaan. Nah, perspektifnya itu kontingensi yang menyatakan bahwa struktur berubah mencerminkan berubahnya pada strategi, ukuran, teknologi, dan lingkungan yang memunculkan asumsi implisit mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi. Perspektif ini mengasumsikan adanya rasionalitas pengembalian keputusan yang dominan sekalipun juga ada konsensus tujuan tersebut. Selanjutnya ada kajian dari kelima unsur ini menurut Manazaber. Nah, yang pertama itu jika dikontrol didomasi atau operating core. Yang kedua, jika strategic effects yang dominan. Yang ketiga, jika kelompok pimpinan menengah yang dominan. Yang keempat, jika para analisis dalam sekelompok tesur struktural dominan. Yang kelima, akhirnya apabila dari staf pendukung yang dominan dan yang mengatur, maka kontrol melalui penyesuaian bersama atau disebut mutual adjustment dan timbul absorpsi. Ada tantangan dasar desain organisasi. Menurut Jones pada tahun 1994 pada bukunya halaman 47 sampai 84. Nah, yang pertama ini adanya diferensiasi, yang kedua ini perlu keseimbangan antara diferensiasi dan integrasi. Yang ketiga perlunya keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Yang keempat ini koordinasi formal dan koordinasi informal. Yang kelima struktur mekanik dan struktur organik. Selanjutnya desain organisasi ini juga menurut Jones pada tahun 1994 perlu dicatat bahwa tak ada cara yang benar untuk mendesain suatu organisasi sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, desain organisasi ini merupakan adanya suatu keterlibatan proses di mana manajemen atau pimpinan harus secara konstan memonitor struktur organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, pada dasarnya desain organisasi ini juga melibatkan pada pilihan-pilihan yang sulit tentang bagaimana mengendalikan, mengkoordinasikan, dan motivasi tugas-tugas dalam suatu organisasi dan orang-orangnya yang melaksanakan pekerjaan untuk memaksimalkan kemampuan dalam menciptakan nilai. Selanjutnya, apabila suatu organisasi itu selalu tetap efektif dan berhasil sejalan dengan perubahan dan pertumbuhan lingkungannya, maka manajemen harus secara kontinu mengevaluasi bagaimana organisasi itu membagi pekerjaan-pekerjaan atas kebutuhan kerja yang harus dilakukannya dan bagaimana hal tersebut dapat mengendalikan SDM, keuangan, serta sumber fisiknya. Selanjutnya yaitu mengelola lingkungan. Nah, ada 4 mengelola lingkungan. Yang pertama itu semua organisasi menghadapi ketidakpastian lingkungan yang dinamis. Yang kedua, pimpinan harus mengurangi ketidakpastian dan mengelola lingkungan. Yang ketiga, pimpinan mempunyai kebebasan memilih strategi mengelola lingkungan dan mendistribusikan sumber dayanya. Yang keempat, ukuran organisasi berhubungan dengan peningkatan kekuasaan untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan. Ini yang dinyatakan kepada Galbraith pada tahun 1967. Selanjutnya,
ketidakpastian pada lingkungan yang menurut Jones pada tahun 1994 pada halaman 215 sampai 216. Sumber ini ketidakpastian lingkungan yang berasal dari yang pertama, kompleksitas lingkungan atau mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Yang kedua, dinamis lingkungan atau mulai dari yang tidak stabil sampai yang stabil dalam dinamikanya. Yang ketiga, tingkat kemampuan sumber daya yang mulai dari yang miskin sumber daya sampai pada yang kaya sumber dayanya. Selanjutnya, memanage lingkungan. Nah, karena ketidakpastian ini lingkungan, maka organisasi harus memanage lingkungan, yaitu semua faktor yang berada di luar organisasi yang berpengaruh dan yang dipengaruhi oleh organisasi tersebut. Selanjutnya, ada lingkungan spesifik dan lingkungan general. Nah, kalau spesifik ini atau secara khusus adalah lingkungan yang secara langsung mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi, misalnya pemasok, pelanggan, penerima informasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan general atau lingkungan yang bersifat umum seperti misalnya keadaan ekonomi global maupun nasional, keadaan sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun implikasi manajemen dari perubahan lingkungan. Nah, teori kontingensi merupakan implikasi perubahan lingkungan sebagaimana dari hasil penelitian low range and large diferensiasinya integrasi dan lingkungan yang menyatakan bahwa hendaknya struktur organisasi menyesuaikan dengan perubahan lingkungannya agar dapat beroperasi secara lebih efektif. Selanjutnya ada Bruns and Stalker, yaitu bahwa struktur mekanistik akan cocok dan sesuai dengan untuk lingkungan yang stabil. Yang kedua, struktur organik akan lebih cocok dan sesuai dengan untuk lingkungan yang tidak stabil. Nah, di sini juga ada strategi menghadapi perubahan lingkungan. Yang pertama, teori ketergantungan sumber daya. Yang kedua, strategi antar organisasi untuk memanage ketergantungan sumber daya. Yang ketiga, strategi memanage saling ketergantungan sumber daya secara simbiotik. Yang keempat, strategi memanage saling ketergantungan sumber daya dan secara kompetitif. Selanjutnya ada strategi memanage saling ketergantungan sumber daya secara simbiotik. Yang pertama, pengembangan reputasi yang baik. Yang kedua, kooptasi. Yang ketiga, strategi aliansi atau kontrak jangka panjang, jaringan kerja organisasi, kepemilikan minoritas atau joint venture. Yang keempat, merger and pengambil alihan. Yang selanjutnya, mengelola konflik organisasi. Nah, untuk yang teman-teman nih, kalian bisa baca apa sih definisi konflik tersebut. Adalah perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk berposisi dengan anggota yang lain. Yang kedua, pandangan tradisional konflik membuat kehancuran organisasi. Yang ketiga, pandangan interaction konflik adalah fungsional, memberikan arah untuk kompetisi atau berlomba. Selanjutnya, mengelola perubahan organisasi. Yang pertama ini, lingkungan selalu berubah dan dinamis. Yang kedua, organisasi harus mengadakan penyesuaian dengan mengadakan perubahan. Yang ketiga, perubahan organisasi yang demikian adalah perubahan yang direncanakan secara sadar dengan agen-agen perubahan. Yang keempat, strategi perubahan dengan memanfaatkan action reaction dan interferensi untuk pengembangan organisasi. Yang kelima, stabilitas mengakibatkan kelembanan. Selanjutnya, mengelola sumber daya organisasi. Nah, yang pertama ini, organisasi mempunyai kepribadian dan kepribadian itu adalah budaya organisasi. Budaya diciptakan, dipertahankan, dan dipertimbangkan dampaknya terhadap keefektifan organisasi. Yang ketiga, pimpinan organisasi harus dapat menciptakan dan merubah budaya organisasi agar dapat meningkatkan keefektivitas organisasi tersebut. Selanjutnya, ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini adalah nilai-nilai yang dominan yang didukung oleh organisasi yang disebut oleh Dale and Carney pada tahun 1982. Yang kedua, budaya adalah falsafah yang menuntut kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan yang disebut oleh Pascal and Aston pada tahun 1981. Yang ketiga, budaya adalah pola mengenai kepercayaan, ritual, mitos, serta praktek-praktek yang berkembang sejak lama di dalam organisasi, disebut Linda Smritsich pada tahun 1983. Selanjutnya ada budaya dan keefektivitas organisasi. Budaya mempengaruhi keefektivitas organisasi. Untuk itulah maka dibedakan budaya yang kuat dan budaya yang lemah.
Yang kuat ini mempunyai ciri-ciri nilai inti organisasi dianut sangat kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan secara luas. Yang kedua, budaya yang kuat berpengaruh pada keefektifan organisasi. Karena keefektivitas ini, organisasi mensyaratkan budaya, strategi, lingkungan, dan teknologi suatu organisasi yang akan menyatu. Dalam arti, makin kuat budaya berorganisasi, makin penting budaya tersebut dengan variabel-variabel tersebut. Budaya yang kuat juga meningkatkan perilaku yang konsisten. Tentu saja budaya yang lemah mengakibatkan sebaliknya, yang mengarahkan kepada kelambanan dan tertundanya keefektivitas organisasi. Selanjutnya, ada menciptakan, mempertahankan, dan penyebar luas budaya. Yang pertama, budaya berawal dari visi dan misi yang dibentuk para pendiri organisasi yang kemudian diikuti oleh anggota organisasi. Yang kedua, mempertahankan suatu budaya agar tetap hidup ditentukan oleh praktek seleksi organisasi, tindakan manajemen atau pimpinan pucat, dan metode sosialisasi organisasi lainnya. Yang ketiga, adapun penyebarluaskan budaya organisasi pada para pegawai dengan orientasi dan program pelatihan, dan paling potensial melalui ceritera, ritual, dan simbol-simbol lainnya. Selanjutnya, ada mengelola budaya. Nah, yang pertama ini ada mengelola budaya menurut Robin, sama dengan mengubah budaya. Oleh karena itu, akan dihadapkan pada yang mendukung dan yang menentang. Pimpinan organisasi harus mampu menciptakan nilai-nilai inti, mempertahankannya dengan mensosialisasikan serta menyebarluaskan pada seluruh jajaran organisasi, maupun mengusahakan dan pada mereka yang menentang untuk memahami budaya yang baru diperkenalkan tersebut. Selanjutnya, ada nilai dalam organisasi. Nilai adalah sesuatu anggapan tentang baik dan buruk, benar dan yang salah yang ada dalam organisasi. Sesuatu yang dianggap baik dan buruk maupun tentang benar dan salah tersebut dapat menjadi yang pertama tujuan akhir atau hasil yang dicapai yang merupakan nilai terminal. Yang kedua, nilai instrumen yang sebagai model perilaku yang diinginkan. Nah, sebagai catatan, secara ideal nilai instrumental ini membawa organisasi mencapai tujuan nilai terminal. Selanjutnya, budaya dan efektivitas. Nah, yang pertama ini budaya berpengaruh pada keefektifan organisasi karena dapat memberikan keuntungan kompetitif pada organisasi. Yang kedua, menyempurnakan cara kerja organisasi secara struktural. Yang ketiga, meningkatkan motivasi pegawai untuk kepentingan organisasi. Selanjutnya, budaya dapat diberlakukan pada anggota organisasi dengan cara yang pertama, sosialisasi dan program-program pelatihan kerja, pelatihan pengembangan kepribadian dan pembinaan karir. Yang kedua, penggunaan cerita, bahasa, dan pelaksanaan upacara-upacara yang diperlakukan pada anggota organisasi. Selanjutnya, budaya yang berkembang dari interaksi di kalangan anggota organisasi. Yang pertama, dalam interaksi karakter atau watak para anggotanya. Yang kedua, dalam interaksi etika organisasi dalam hal hak kepemilikan dan pemanfaatan kekayaan organisasi yang distribusikan pada kalangan anggotanya, khususnya pada pimpinan dan angkatan kerjanya. Terus yang keempat, dalam struktur organisasi. Selanjutnya, perbedaan organisasi yang menyebabkan perbedaan budaya karena ketertarikan yang berbeda dalam seleksi persoalnya sejalan dengan kepentingan organisasi. Yang kedua, pendiri organisasi merupakan instrumen yang menentukan jenis-jenis personal yang dikehendaki sehingga berpengaruh pada budaya organisasi dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, ada struktur organisasi memunculkan budaya organisasi. Struktur organisasi ini yang berbeda memunculkan pola-pola interaksi yang berbeda di antara masing-masing personal organisasi. Perbedaan ini, pola interaksi ini mengarahkan pada pembentukan budaya organisasi yang berbeda pula. Selanjutnya, ada pimpinan dalam menciptakan etika organisasi dengan yang pertama membuat desain sistem kontrol dan struktur etikanya. Yang kedua, menciptakan budaya etika. Yang ketiga, membantu kepentingan ke kelompok stakeholder. Itulah hasil dari pemaparan materi tentang teori organisasi yang meliputi struktur, desain, dan aplikasi.
Apabila ada kata-kata salah, tolong dimaafkan. Semoga yang saya hasilkan di paparan ini membuat Anda menjadi mengerti apa itu teori organisasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.